Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah salat fardu Jumat rahimakumullah. Puji dan sanjungan, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh berkah ini. Kita masih dapat kesempatan untuk berkumpul berjamaah di Masjid Miftahul Huda ini guna memenuhi undangan, menunaikan titah perintah Allah dan Rasulnya berupa ibadah salat fardu Jumat dalam rangka kita mengevaluasi kembali, memperbaiki dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Semoga dalam kita melangkah dan menjalani hidup ini, perilaku, perbuatan, akhlak, tubuh jasmani kita, dan kondisi jiwa batin kita penuh dengan kesadaran dan kedamaian. Semoga setiap hari-hari yang kita jalani menjadi kesempatan dan peluang untuk menanam, menumbuhkan benih amal-amal kebaikan, serta merawat pikiran agar selalu jernih tindak tanduk perbuatan, perilaku akhlak kita, mampu menebar manfaat, menciptakan suasana selamat, aman dan damai, serta berkah. Karena kita sebagai wakil Allah di muka bumi ini untuk menjadi penebar cinta dan kasih sayang. Namun kalau kita mau jujur melihat hari ini, betapa memprihatinkan di antara kita saling mencemooh, saling mencaci maki, saling menghujat. Saudara-saudaraku sekalian, ingat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taubat dan nasuha, sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi kalau kita berdosa, bersalah, memvonis, menghukum sesama umat manusia, jangankan manusia, binatang, hewan, flora, fauna, kalau kita zalimi, kalau kita sakiti, itu ada yang memilikinya, ada yang menciptakannya, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau pemilik Anda, ciptaan Anda, ada orang lain melecehkan, tentu Anda tidak akan terima. Allah menjawab, dosamu aku ampuni, tapi itu makhluk ciptaanku juga. Mengapa kau zalimi? Mengapa kau sakiti? Semua akan diminta pertanggungjawaban. Saudara-saudaraku sekalian, hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, itu akan kita terima cepat atau lambat. Saudara-saudaraku sekalian, Al-Quran telah menerangkan, bukan hanya untuk dilagu-lagukan saja Al-Quran,
tapi tidak kita ambil pedoman dan petunjuk apa perintah, apa larangan yang diuraikan dalam Al-Quran. Saya rasa saudara-saudaraku sekalian hafal semua. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, dia akan menerima balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan, berbuat suatu keburukan, kejahatan, walaupun sebesar biji zarah, sebesar biji sawi, pasti kita akan menerima balasannya. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita introspeksi diri kita. Sementara umur kita semakin berkurang, apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah atas perbuatan-perbuatan tubuh jasmani kita ini? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, barang sesiapa yang bisa menjaga kepalanya, maka selamatlah dia. Tapi kalau dia gagal menjaga, mengawal kepala dan yang ada di dalamnya, maka akan malang hidupnya. Saudara-saudaraku sekalian, mari dalam khutbah Jumat yang singkat ini, apa yang ada di sekitar kepala kita? Telinga fungsinya untuk mendengar. Apabila masuk informasi, apabila masuk maklumat, datang berita yang sampai ke telinga kita, jangan cepat-cepat kita mengambil kesimpulan. Apalagi di zaman sekarang, berita hoak lewat media sosial, macam-macam fitnah, berita-berita yang belum tentu benarnya. Malangnya kita terlanjur percaya. Saudara-saudaraku sekalian, telingamu akan diminta pertanggungjawab. Islam mengajarkan check and recheck. Al-Quran mengatakan tabayyun. Apabila kamu mendengar berita dari seseorang yang fasik, jangan kamu terima dulu, jangan kamu ambil suatu keputusan dulu, melainkan kamu tabayyun, usul periksa terlebih dahulu agar kamu tidak menyesal. Yang kedua, mata ini tujuannya untuk memandang. Sudah berapa usia kita, saudara-saudaraku sekalian? Sudah kita gunakan mata kita untuk apa? Apakah mata kita dijadikan mata keranjang? Apakah mata kita dijadikan untuk memandang orang dengan penuh kesombongan, dengan mengejek? Saudara-saudaraku sekalian, apakah mata kita tidak berkhianat? Hati-hati. Kemudian saya ringkaskan, apalagi yang ada di dalam kepala kita ini, otak, akal. Saudara-saudaraku sekalian, dalam Al-Quran diterangkan, sedungu-dungu manusia, sebodoh-bodoh manusia, dia diberi akal, tapi akalnya tidak digunakan. Al-Quran bertebaran, afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatazakkarun. Gunakan akal. Agama adalah akal, tapi jangan diakal-akali. Kadang-kadang kita prihatin, konon-konon mereka menghujat, oh kok dia pakai akal, tapi sebenarnya dia sendiri yang mengakal-akali. Gunakan akal kita secara maksimal, daya pikir kita secara maksimal. Saudara-saudaraku sekalian, kita hanya berhenti di majelis zikir, duduk qomat kamit, tapi tidak dilanjutkan dengan berfikir. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir, ingat Allah dikala berdiri, dikala duduk, dikala baring. Kemudian dilanjutkan setelah berzikir, tidak berhenti di situ, wa yatafakkaru, memikirkan, berpikir. Saya berbicara dengan mikrofon ini bukan hasil zikir, tapi hasil berpikir. Kita nyaman duduk di ruangan AC, bukan hasil zikir, tapi hasil berpikir. Kita naik kapal terbang yang seberat apapun beratnya, bukan hasil zikir, tapi hasil berpikir karena akal. Tetapi sementara kita iri hati dengan kemajuan orang lain, prestasi apa yang kita banggakan? Saudara-saudaraku sekalian, kemudian apalagi yang paling dahsyat, yang dapat menimbulkan dosa, yang dapat menimbulkan pertanggungjawab yang sangat berat,
yang ada di dalam kepala kita ini apa dia? Lidah, lidah, lidah. Baginda Rasulullah SAW sampai 3 kali menunjukkan, wahai umatku, banyak umatku masuk neraka karena lidah, karena lidah, karena lidah. Yang kedua, karena perutnya dihantam halal haram, maling, korupsi, telan. Kemudian di antara 2 pahanya, kelaminnya dia tidak menjaga. Saudara-saudaraku sekalian, lidah, baginda Rasulullah SAW bersabda, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang insan, bagaimana dia boleh mengawal, menjaga lidahnya. Coba kita dengan jujur, sudah berapa banyak kali kita buat lidah kita, istri kita menangis, istri kita sakit hati. Bapak-bapak, karena lidah istri, sudah berapa banyak kita sakit hati karena lidah istri. Sudah berapa banyak orang yang jadi korban, malu karena fitnah lidah kita. Saudara-saudaraku sekalian, hancur amalan bacaan Quran kita, zikir kita. Kalau cakap tak serupa bikin, lain di ucapan, lain di perbuatan. Hati-hati, lidah dapat membuat orang tenang dan damai, dan lidah juga dapat membuat huru hara dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku sekalian, sekali lagi, kesalahan dan dosa kita tinggal salat misalnya, ya, perintah-perintah Allah yang lainnya kita sempat tertinggal, kemudian kita taubat dengan taubatan nasuha, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau lidah saya sempat melukai hati bapak-bapak, lidah saya sempat mempermalukan, menjatuhkan harga diri, sampai orang itu menderita masuk penjara karena fitnah lidah kita, saudara-saudaraku sekalian. Tapi jumpa orang itu, minta maaf, minta ridha. Apalagi kalau hasil kita menipu, bohong, sehingga kita mendapat keuntungan, orang menjadi rugi karena pembohongan dari lidah kita. Berat, berat, berat. Inilah keadaan nyata. Kita tidak menyadari, konon-konon kita sudah ritual, tapi lupa dengan penjabaran ibadah sosial. Kemudian saya ringkaskan lagi, yang dapat mendatangkan dosa dan azab Allah dunia dan akhirat, perut. Tanpa diseleksi, kita sibuk mengatakan babi, arak, haram. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, uang dapat korupsi, beli mobil, beli tanah, uang dapat maling, dapat tipu hela, lebih dahsyat dari haram. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, satu suap nasi masuk, kita dapatkan nasi ini bukan halal, nasi halal, tapi kita membeli beras, dapat duit dengan tidak halal, maka 40 hari 40 malam doa dan sholat kita tidak diterima. Bayangkan saudara-saudaraku sekalian, itu baru sesuap nasi dari piring berpindah ke dalam perut. Coba bayangkan kalau tanah orang sebetulnya bukan milik kita, berapa suap tanah itu. Kita punya rumah yang megah, punya mobil yang banyak, ya, berapa suap itu saudara-saudaraku sekalian. Hal-hal yang demikian jarang kita terangkan. Makanya kita saudara-saudaraku sekalian sangat prihatin. Jangan GR kita, karena dosa kita kepada Allah, benar, Allah Maha Pengampun. Tapi dosa kita kepada sesama makhluk Tuhan, jangankan sesama manusia, anjing yang tidak bersalah, binatang yang tidak bersalah, kalau kita zalimi, ya tidak akan kita ambil manfaatnya. Allah akan menuntut kita, sebab itu adalah ciptaan Allah, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat, ceramah, cekikak-cekikik, ketawa-ketawa saja. Pulang, istri bertanya, apa isi ceramah? Lucu, itu aja. Tetapi tidak ada perubahan. Ramadan ke Ramadan, agar kita mencapai derajat takwa, tidak terbukti. Akhlak kita di jalan raya sangat memalukan. Nabi kecewa, Nabi malu. Ya Allah, aku tidak mengajarkan begini akhlak umatku, sementara mereka meminta-minta syafaat dariku. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, misi pertama Nabi dakwah bukan untuk mengajarkan tahajud tiap malam, bukan untuk mengajarkan Quran, bukan untuk wirid panjang-panjang, tapi apa dia? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tujuan aku diutus untuk memperbaiki karakter, akhlak, perilaku. Banggakan Islam, banggakan Nabi Muhammad SAW dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Kalau berjanji tepat, kalau kita
mendapat berita yang kurang benar, jangan cepat menghujat dan memfitnah dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, yang terakhir di antara kedua pahanya, ini masalah KDRT, perselingkuhan, ya, macam-macam, karena dia tidak mampu menjaga di antara kedua pahanya, yakni melakukan hubungan kelamin yang tanpa halal. Saudara-saudaraku sekalian, tidak cukup ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosaku. Dosa itu tadi yang menyangkut korbannya keluarga kita, ahli keluarga kita, dan lain sebagainya. Semoga khutbah yang singkat ini dapat menyadarkan kita dalam sisa-sisa umur yang ada ini. Sebab saudara-saudaraku sekalian, saya buat kesimpulan, kesalahan, kesilapan ibadah ritual dapat ditebus dengan ibadah sosial. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, sebaliknya, rusak ibadah sosial, kita punya hutang nggak bayar, kita menyakiti orang, berzalim kepada orang, walaupun nangis darah di multazam sekalipun, itu saya ulangi, dosamu kepada Allah aku ampuni, tapi kau berdosa bersalah dengan makhluk ciptaanku itu, minta ridha, minta maaf kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku sekalian, beberapa saat lagi kita akan menjalin ibadah ritual salat pada Jumat 2 rakaat. Namun begitu kita salam kanan salam ke kiri, malangnya belum kita paham apa ucapan salam kanan dan salam ke kiri. Itu adalah janji kita siap menebar keselamatan, siap menebar kedamaian, siap menebarkan kasih sayang, siap menebarkan berkah. Kita tolehkan ke kanan, kita tolehkan ke kiri. Maka setelah kita keluar dari masjid ini, bawa nilai-nilai salat dalam kehidupan. Orang yang salatnya sudah benar diterima oleh Allah, bukan dilihat dari ukuran fikihnya saja, tapi lihat akhlaknya, penebar keselamatan, penebar kasih sayang, penebar berkah, atau sebaliknya. Saudara-saudaraku sekalian, buktikan waktu kita keluar dari masjid, kaki kiri kita melangkah, naik motor, banggakan Nabi. Orang yang naik motor dengan penuh sopan santun dan adab. Di kantor, jangan korupsi, jangan curang. Di mana saja, di pabrik, di tempat kerja, agar Nabi Muhammad SAW bangga dan sudi mencurahkan syafaatnya dalam akhlak. Nabi yang penyayang, Nabi yang pemaaf, Nabi yang pemurah, Nabi yang penuh toleransi, uswatun hasanah. Sekian saudara-saudaraku sekalian. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur masih berkesempatan berkumpul di Masjid Miftahul Huda ini
memenuhi undanganmu, menunaikan salat fardu Jumat ya Allah. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, doa demi doa ijabah, kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kami baru diingatkan lewat khutbah hari ini, tolong kami ya Allah untuk memperbaiki pendengaran kami, untuk memperbaiki sorot pandang mata kami, untuk memperbaiki otak dan akal kami, untuk memperbaiki hati kami, dan untuk memperbaiki isi perut kami, serta tolong kami ya Allah, terima tobat kami ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah,